Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim wa natubu ilaih. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat qudrah. Qudrah itu kalau kita artikan secara bahasa, kuasa Allah, kemampuan Allah. Nah, kita bisa ngebayangin kalau kemampuan Allah itu seperti apa. Padahal sebenarnya kuasa Allah itu tidak bisa kita bayangin, tidak pernah kita bisa berpikir, tidak pernah tersirat di dalam hati pernah kita. Tapi kita bisa ikhtibar. Kalau bahasa di kitab itu ru'yul ikhtibar namanya, nazrul ikhtibar. Artinya melihat dengan mengambil suatu pelajaran dari apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari gitu ya. Kita melihat makhluknya saja. Bagaimana Allah mampu menciptakan alam raya dan seisinya. Sedangkan menurut ilmuwan luasnya alam raya ini, besarnya galaksi, planet ya, kumpulan planet itu namanya galaksi. Jarak antara galaksi satu dengan galaksi yang lain itu bisa 1 miliar cahaya, itu jaraknya saking luasnya alam, jauhnya. Dan kita nggak tahu berapa galaksi yang Allah ciptakan di alam raya ini. Ya. Langit pertama, belum langit kedua, belum langit ketiga, keempat, lima, ketujuh, bahkan sampai Sidratul Muntaha. Itu berapa luasnya? Belum kita ngebayang besarnya arasnya Allah. Ya. Yang mana besarnya malaikat pemikul aras saja. Ya. Seandainya kuda tercepat di dunia ini berlari sampai 200 tahun, itu belum bisa ngukur luasnya malaikat, apa panjangnya malaikat yang memikul aras. Apalagi arasnya, kan kira-kira begitu. Apalagi yang menciptakan arasnya gitu. Maha besar Allah kan gitu. Jadi kita ini kalau berpikir seperti itu, alangkah kecilnya kita ini. Tidak ada setetes pun kita ini ya di hadapan Allah. Seandainya lautan, diri kita ini nggak ada setetesnya dari air lautan itu, sangat kecil ya. Kecil sekali kita ini di hadapan Allah. Jadi kalau kita ini sebagai manusia yang begitu kecil di hadapan Allah kok sombong, nauzubillah min dzalik, dari sifat itu kita. Nah itulah kudrahnya Allah gitu. Kemampuan Allah, maha kuasanya Allah ya. Mulai dari mencipta, kemudian menggerakkan makhluk, sekian banyaknya makhluk, sekian luasnya makhluk, penggeraknya ya Allah. Kita bisa membayangkan gitu Allah itu seperti apa. Ya. Mencipta, menggerakkan dari makhluk yang paling terkecil, atom. Atom ini kan makhluk Allah terkecil menurut penelitian manusia. Atom ini makhluk terkecilnya Allah yang Allah ciptakan. Sampai makhluk terbesarnya yang Allah ciptakan yaitu aras misalnya. Makhluk juga yang Allah ciptakan.
Mulai dari mencipta, menggerakkan, membesarkan, mengembangbiakan, memperbanyak makhluk-makhluk ini. Kayak manusia kan berkembang terus, hewan berkembang terus, tumbuh-tumbuhan berkembang terus, bintang-bintang mungkin tambah banyak, air nambah melimpah, api tersebar di mana-mana, ya. Itu luar biasa makhluk Allah itu seperti itu. Nah, itu Allah kudroh dengan hal itu, mampu gitu Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mampu untuk melakukan itu semua. Nah, bagaimana kita melihat kemampuan Allah seperti itu? Ya nyata kok, bisa kita lihat kemampuan Allah itu. Jadi secara syariat Islamnya kita mengartikan kudrah itu kemampuan Allah, ya, secara gamblang, ya. Kemampuan Allah dalam mulai dari mencipta, menggerakkan, membesarkan, mengembangkan semua makhluknya, kemudian mengembalikan ke penciptaan awalnya. Allah mampu gitu. Bagaimana kita ikhtibar dari makhluk itu? Ya kalau kita melihat manusia saja, ya, melihat manusia, melihat hewan, melihat tumbuhan. Ketika kita melihat manusia mampu untuk berbuat, mampu untuk berpikir cerdas, mampu menciptakan teknologi yang canggih, mampu membuat anak lah gitu ya. Kemudian yang hewan juga mampu dari kecil sampai besar, tumbuh-tumbuhan begitu yang beraneka ragam, mampu. Nah, bagaimana yang menciptanya kan gitu. Manusia aja yang kecil di hadapan Allah mampu menciptakan suatu hal yang besar, mampu menciptakan teknologi gitu loh. Manusia kecil bisa membuat kapal, bisa buat pesawat, bisa membuat terminal di luar angkasa, pesawat luar angkasa. Manusia yang kecil mampu. Nah, bagaimana Allah yang menciptakannya? Nah, kita berpikir kemampuan makhluk seperti itu, manusia yang bisa seperti itu. Nah, kemampuan manusia itulah sebenarnya kemampuan Allah yang dititipkan oleh Allah kepada manusia. Jadi ketika manusia terlihat mampu, sebenarnya kemampuan Allah di situ. Jadi kita mempunyai ilmu, sebenarnya ilmu Allah yang digunakan manusia itu. Makanya kalau kita mengimani sifat kudrohnya Allah, kemampuan Allah, ya, yang diberikan kepada makhluknya, manusia, jin, hewan, ya sebenarnya itu sedikit daripada kemampuan Allah yang diberikan, ya. Makanya wa ma utitumul ilma illa qalila. Tidaklah kami memberi kamu ilmu kecuali sedikit sekali, kata Allah. Kok udah sombong kan gitu ya? Nggak pantas. Nah, itu. Makanya ketika kita ikhtibar dari makhluknya, manusia, jin bisa mampu terbang, bisa mampu pencipta teknologi, yakin di dalam diri kita, ya, bahwa itu adalah ilmu yang sedikit sekali dititipkan Allah kepada manusia. Ya, ilmu itu macam-macam. Ilmu kepemimpinan, ilmu keinsinyuran, ilmu teknologi, ilmu keagamaan, bahkan ya ulama-ulama yang kasyaf, ulama-ulama yang punya ilmu laduni, ulama-ulama yang bisa menciptakan kitab dalam satu malam, satu kitab. Kita bayangkan saja Syekh Nawawi Tanar al-Bantani itu ratusan bahkan lebih dari 1000 kitab yang diciptakan. Yang masyhur itu sekitar 700-800 kitab yang masyhur. Itu seorang ulama dari Banten namanya Syekh Nawawi. Sedangkan umur dia, taruhlah umur dia misalnya 90 tahun. Berarti kalau 90 tahun itu dalam 1 tahun dia mampu menciptakan berapa kitab? Kalau yang dia ciptakan 700 kitab. Kemampuan dia begitu. 1 kitab dalam 1 hari bisa dia ciptakan. Contohnya Safinah, itu berapa jam dia sudah selesai. Ya, belum yang lain-lainnya yang gede-gede tafsir. Hanya 40 hari sudah dia selesai menafsirkan Al-Quran. Itu ilmu laduni yang Allah titipkan kepada para ulama. Belum ilmu-ilmu yang lain. Belum ilmu yang bisa bicara dengan hewan, manusia, bisa bicara dengan malaikat, bisa bisa memberi petunjuk kepada orang lain. Nah, ulama-ulama seperti itu pun yang begitu banyak ilmunya, itu pun sedikit ilmu Allah yang ia titipkan kepada manusia. Makanya manusia nggak boleh sombong. Jadi kalau manusia ini
terdiri dari 4 unsur ciptaannya. Daging ini tercipta dari tanah, air, api, udara. Kemudian Allah bentuk jadi manusia, ditiupkan roh, kemudian dipintarkan, dititipkan ilmu, ya, sehingga melekat dalam dirinya. Yakin bahwa itu di dalam diri kita itu, yakin bahwa itu adalah ilmu Allah, qudratullah, kemampuan Allah yang diciptakan untuk manusia, itu kan. Ya. Makanya dalam surat Waqiah, afara'aitum ma tahrusun. Kalian coba perhatikan bagaimana bagaimana kalian bisa mengolah atau mengolah pertanian, ya, tanam menanam, pertanian, perkebunan, gitu kan. Apakah kalian yang menanam, yang menumbuhkan, yang membajak, ataukah kami, kata Allah. Afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kami yang menumbuhkan itu semua, ya, yang mengolah, yang menumbuhkan, yang membesarkan tumbuh-tumbuhan, kemudian berhasil daripada itu buah-buahan, dipetik, dipanen, ya. Apakah itu semua kalian, gitu loh, yang mengolahnya? Am nahnu zari'un, ataukah kami, kata Allah. Nah, itu kan dari firman ini saja kita sudah belajar bahwa kemampuan manusia, kalau dari bidang pertaniannya, kemampuan manusia mulai dari menanam benih, mengolah lahan, menumbuhkan benih itu kemudian menjadi suatu tumbuhan yang menghasilkan buah, dari buah itu dipanen, setelah bisa kita nikmati. Itu semua adalah perbuatan Allah, kata Allah. Kami, kata Allah, bukan manusia. Am nahnu zari'un, apakah kami? Jadi Allah langsung dalam Al-Quran mengakui bahwa itu adalah perbuatan Allah, bukan manusia. Ya, manusia cuma kelihatannya saja nanam benih, nyiram, tumbuh. Kalau dihisab sama Allah, apa andil kamu dalam menanam benih itu sehingga kamu bisa panen, sehingga kamu mengaku bahwa itu adalah punya kamu, kata Allah, kan gitu. Ya, sebenarnya manusia tidak bisa apa-apa dalam hal ini. Bahkan hal-hal yang lebih pribadi daripada tanaman, contoh misalnya kita punya anak saja. Afara'aitum ma tumnun, coba kamu pelajari ketika kamu mengeluarkan sperma, ketika kamu bersetubuh dengan istri. Afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, kata Allah. Apakah kamu yang mencipta anak itu setelah bersetubuh dengan istri, kemudian istri hamil? Apakah kalian yang mencipta anak itu, ataukah kami, kata Allah. Am nahnul khaliqun, ataukah kami yang menjadikan itu anak. Hal yang paling pribadi sendiri. Jadi keluarnya kita sperma sama istri itu pun, itu adalah Allah yang mengeluarkan. Kita nggak bisa apa-apa. Bahkan makanan yang kita telan aja, ketika sudah masuk, mulai dari nelan, kemampuan kita mengambil makanan ini adalah qudratullah, ya, kemampuan Allah yang diberikan kepada manusia. Sehingga manusia itu mampu minum, mampu makan, makanan masuk ke perut, Allah juga yang ngolah. Dari makanan itu bisa jadi energi, bisa jadi darah, bisa jadi daging, bisa jadi tulang. Itu semua Allah. Apa manusia? Enggak. Kata Allah, kami, kata Allah. Ya, kami, kata Allah. Itu. Jadi Allah betul-betul menghabiskan sifat-sifat sombong manusia yang mengaku bahwa dia mampu. Saya ini mampu, punya harta, punya uang, ya, mau beli apa, makanan, minuman yang enak-enak biar sehat. Enggak, Allah semuanya itu. Ketika Allah menguji kesehatannya, diambil, manusia nggak bisa apa-apa. Satu aja diputus uratnya yang ada di bawah ketek ini, ya, hingga manusia nggak bisa bergerak, mulai dari tangannya terus ke mulutnya, miring. Kalau orang stroke itu kan gini kan, nggak bisa apa-apa manusia itu qudratullah kalau kita berpikir. Jadi manusia mulai bangun tidur, melek, ngebuka mata, itu qudratullah, itu kemampuan Allah. Jangan diaku bahwa saya bisa melek, saya bisa ngetik, saya bisa macul, saya bisa kerja, sombong gitu. Itulah makanya syariat Islam, torekoh dan hakikat itu punya tempat. Jangan dicampur adukan.
Kalau syariatnya antara kudrah manusia dengan kudrat Allah berbeda katanya. Ya. Tarekohnya kita bisa melihat kemampuan makhluk manusia itu sekalipun itu semua adalah kemampuan yang Allah titipkan kepada makhluk. Hakikatnya itu semua kemampuan Allah. Hakikat dari mampunya makhluk yang bergerak, berkembang biak, ya, itu semua kemampuan Allah. Nggak bisa kita ngaku. Makanya setiap apapun yang kita berbuat di ujungnya itu la haula wala quwata illa billah, ya. Tidak ada daya dan upaya kecuali semua itu daya yang kita miliki juga itulah minallah, yang adalah milik Allah. La haula wala quwata illa, tertanam seperti itu. Insya Allah kita nggak sombong, ya. Insya Allah kita tidak pamer, insya Allah kita tidak sombong. Mau berbuat baik orang harus tahu. Enggak seperti itu. Kalau kita sudah yakin bahwa itu semua kudratullah, kemampuan Allah yang bekerja, nggak akan sombong bahwa oh kalau nggak ada gua lo nggak bisa lo, lapar lo hidup ini. Kalau nggak saya kasih kerjaan kamu nggak bisa ngasih makan anak istri. Emang yang ngasih rezeki kata Allah. Itu nggak bisa kita. Kalau kita yakin bahwa kudrah itu adalah sifatnya wajibnya Allah, tidak bisa kita akui. Nggak boleh, haram hukumnya kita mengakui bahwa kalau bukan karena saya kamu bisa mati, kamu bisa kelaparan, kamu ya, bisa susah hidupnya. Nah, itu sombongnya manusia ya, mengakui sifatnya Allah. Nah, insya Allah kalau sudah demikian hati kita, ya, pikiran kita, akhlak kita, ya, hati kita, kemudian timbul rasa, ya, rasa ketika kita berbuat. Ini rasa ya, ketika kita berbuat, apapun yang kita perbuat, ketika kita melihat, mendengar, ketika kita melihat itu adalah pemberian Allah. Melihat itu adalah Allah yang memberi penglihatan. Mendengar, buat ini tangan pun, tangan ini yang menggerakkan adalah Allah. Ya. Wah, kok kemarin proyek saya nggak gul-gul begitu, kenal sama bapak dikenalin, gul proyek saya Pak. Nah, di dalam diri kita, ketika kita dipuji seperti itu, alhamdulillah. Pujian yang orang itu ucapkan untuk saya ini sebenarnya adalah milik Allah. Seperti itu, alhamdulillah. Begitu juga ketika kita dihina sama orang, ya, alah kamu itu udah miskin, kere, tikah lagi. Kita dihina seperti itu, enggak pula merasa terhina. Karena apa? Ketika kita dihina, kemampuan yang Allah titipkan kita kepada kita itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Tentu kita nggak mampu. Ada orang yang lebih mampu dititipkan oleh Allah untuk melakukan hal itu. Ya sudah, kita merasa nggak mampu. Memang kita nggak mampu. Nah, jadi jangan merasa kecil hati ketika dihina dan tidak merasa tersanjung kita dipuji. Ya. Akhirnya kita nggak susah. Dipuji alhamdulillah, nggak dipuji juga alhamdulillah, gitu ya, nikmat saja. Itu orang-orang ma'rifat itu. Makanya wali-wali itu untuk menghindari itu semua ya, banyak wali-wali abdal itu menyamar. Apa namanya, bahasa di medsos itu majdub katanya. Wali-wali majdub, khawariqul adah, jadab. Jadi ulama-ulama apa wali-wali yang menyamarkan diri jadi kayak orang gembel, kayak orang gila, pakaiannya pakai kolor doang, rambutnya gimbal, lusuh. Sebenarnya itu para wali-wali abdalnya Allah. Dia itu menghindari duniawi satu, yang kedua menghindari pujian, menghindari hinaan. Udah lebih baik saya jadi orang gila saja, orang nggak tahu kalau saya ini kekasih Allah. Kira-kira gitu. Dia yang ada di dalam dirinya adalah Allah. Yang menghidupkan Allah, yang menjalankan Allah, yang memberi rezeki Allah, semuanya Allah. Dia nggak peduli sama manusia. Karena atau untuk menghindari pujian-pujian itu. Itulah wali-wali yang abdalnya Allah. Tapi hati-hati. Biasanya wali-wali abdal seperti itu dia dititipkan tugas sama Allah. Ya. Jangan sampai dia itu terucap sesuatu untuk kita yang buruk. Karena apa? Wali-wali seperti itu yang mengiringi dia bukan kelasnya lagi khodam-khodam lagi, udah malaikat langsung. Karena dia sudah kekasih Allah. Dia dikawal sama malaikat-malaikat yang luar biasa baiknya. Ketika kita
menghina dia, kemudian sampai ke pemikiran dia terucap, kok kamu kurang ajar sama saya, laknat kamu, misalnya bisa begitu. Biasanya malaikat yang mengiringi dia itu langsung mengijabah omongan dia itu. Makanya kadang kalau terjadi sering waktu di Jawa Timur gitu, kita waktu belajar, ada satu warung, dia seorang wali yang menyamar menjadi orang gila, wali abdan. Dia minta di warung itu, saya minta beras 1 karung. Dinyek dia. Kalau gitu nggak dikasih, saya minta uang 100.000, nggak dikasih juga, malah diusir, ditendang gitu. Aduh, kamu ini mau diselamatin kok nggak mau. Ya sudah, kalau nggak mau diselamatin, kata orang gila ini, pergi dia. Nggak lama, 1 jam dari dia pergi itu kebakaran, warungnya habis semua. Sebenarnya wali itu mau menyelamatkan dia. Diambil hal-hal yang tidak baik dari warung itu berupa beras atau berupa uang, nanti Allah akan selamatkan. Sodakohnya itu lidaf'il bala yang akan melimpahnya. Itu makanya hati-hati dengan orang gila yang memang itu wali yang menyamar. Gitu. Kalau memang wali, tapi kalau orang gila beneran ya nggak ada pengaruhnya. Itu ya, jadi itulah qudratullah ya. Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan makhluk. Artinya tangan ini diartikan sebagai kudrahnya Allah. Kemampuan Allah, tangan Allah ini. Bukan tangan kayak manusia begini. Tangan Allah itu diartikan sebagai qudratullah, ilmullah, ilmunya Allah. Gitu ya. Di atas ilmunya makhluk, di atas kemampuannya makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.